Ini ada video menarik ini. Sebut OTT kampungan. Anggota Komisi 3 DPR RI ini usul KPK untuk telepon dulu pejabat yang korupsi sebelum ditangkap. Loloh. Gimana logikanya ini? Mari kita tonton videonya ya. Kalau OTT itu hanya kampungan, Pak. Sebab OTT itu hanya merugikan uang negara. Nanti Bapak terpilih, Bapak harus ngambil sikap ekstrim. Kalau udah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi, atau indikasi melakukan korupsi, itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon. Hai, Bapak jangan melakukan korupsi Anda saya tangkap. Kan selesai. Kalau OTT itu hanya kampungan. Gimana nih kalau menurut kawan-kawan atas pernyataan anggota DPR RI ini, yang kini pernyataan penggalan ucapan kalimat yang diucapkannya ini kini viral heboh di media sosial. Bahkan warganet ini ikut menyoroti, kok bisa-bisanya perwakilan rakyat yang duduk di DPR malah menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Sepertinya ya kayak gini nggak masuk akal sekali sih. Masa orang udah korupsi harus mesti ditelepon dulu, izin dulu, kan nggak masuk akal. Nah, itu dia anggota DPR yang tadi itu merupakan kader PKB ya. Untuk itu kita lansir ada beritanya nih dari suara.com yang diberi judul PKB sentil kadernya di Komisi 3 DPR usai sebut OTT KPK kampungan. Pak Hasbi agak keliru. Menarik ini, internal PKB jadi bergejolak gegara kadernya yang agak-agak gimana gitu. Mari kita baca bersama isi beritanya kawan-kawan. Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Ais Safiyah Asfar, menegur anggota Komisi 3 DPR RI yang juga kader partai politik tersebut, Hasbiallah Ilyas, yang menyebut operasi tangkap tangan atau OTT KPK kampungan. Menurut dia, OTT KPK memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia, melainkan OTT adalah salah satu instrumen yang tetap perlu dalam pemberantasan korupsi. Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, melainkan OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan, kata Ais di Jakarta pada Senin 25 November 2024. Langsung bergejolak nggak tuh, ditegur langsung sama Ketua Harian DPP Partai PKB. Terlepas adanya OTT atau tidak, kata Ais, pemberantasan korupsi bisa dikatakan berhasil bila angka kasus korupsi menurun secara signifikan. Harus digarisbawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif, ujar dia sebagaimana dilansir Antara. Menurut Ais, bahwa penegak hukum akan lebih baik jika fokus pada pencegahan di semua lini. Sementara itu, pemerintah Indonesia harus berkomitmen memperkuat sekaligus memperketat sistem keuangan, termasuk sistem politik dengan lebih transparan. Itu merupakan saran dari Ais. Jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, menurut dia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dapat diminimalisasi. Bahkan bukan tidak mungkin bisa dihilangkan. Apabila sistem keuangan diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement, dia yakin KKN bisa dihentikan sehingga tentu akan mengurangi atau menghilangkan OTT itu sendiri. Selain itu, Ais memandang perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik. Kalau muara masalah korupsi, banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional. Seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi. Kata dia lagi, kira-kira kalau menurut kawan-kawan ini atas bergejolaknya dari anggota DPR RI yang kemudian ditegur sama partainya, gegara menyebut kalau OTT KPK itu kampungan dan memboroskan anggaran, buang-buang duit negara. Menurut kalian gimana? Silahkan tuliskan tanggapannya ya di kolom komentar yang ada di bawah ini nih.